menjelaskan mengenai makna Asmaul Husna Al-Jami dan menjelaskan mengenai sifat yang dapat dipetik dalam kehidupan sehari-hari dari makna Asmaul Husna Al-Jami. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Asmaul Husna adalah 99 nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala yang sering dilantunkan dengan penuh keindahan. Asmaul Husna merupakan gambaran dari kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul Husna dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, ada juga Syekh Saleh Al-Ja'fari juga mengatakan, orang yang berdoa dengan Asmaul Husna maka telah meminta kebaikan seluruhnya dan membuat pencegahan di antara dirinya dan keburukan seluruhnya. Jadi, apabila engkau menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kamu telah meminta rahmat, dan jika kamu menyebut Al-Latif, maka kamu telah meminta kelembutan, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu mengenai makna Asmaul Husna Al-Jami. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa dan bagaimana makna Asmaul Husna Al-Jami? Nah, makna Asmaul Husna Al-Jami adalah maha mengumpulkan atau menghimpun. Nah, jami berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan, yaitu lebih dari satu atau banyak. Al-Jami secara bahasa artinya mengumpulkan atau menghimpun. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Al-Jami menurut istilah yaitu mengumpulkan berbagai hakikat yang telah bercerai dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Ya Rob kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Nah, itulah asma Allah Al-Jami. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari Asma Al-Husna Al-Jami, yaitu yang pertama, Allah akan mengumpulkan dan meminta pertanggungjawaban kita sebagai manusia nanti pada hari akhir. Nah, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Nah, yang kedua, sebagai khalifah, manusia dipercaya Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan alam semesta ini. Nah, jadi kita harus membumikan Al-Jami dalam kehidupan kita. Kita harus dapat menjadi katalisator untuk membentuk persatuan dan kesatuan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi satu kesatuan sistem kehidupan yang utuh, harmonis, dan saling membutuhkan. Nah, Allah lah yang menghidupkan manusia. Allah pula yang akan mematikan. Kemudian Allah pula yang akan mengumpulkan semua manusia. Akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai parameter kepada siapa kita berkumpul di dunia. Itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berdekatan secara fisik, akan tetapi hati kita jauh, maka kita juga tidak akan berkumpul dengan mereka. Oleh sebab itu,
Apabila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu mempertuturkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena orang-orang yang selalu mempertuturkan hawa nafsunya tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang bertakwa, insya Allah di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang yang kafir, naudzubillah, dan hakikat batin di dalam hati. Nah, barang siapa yang sempurna ma'rifatnya dan baik tingkah lakunya, maka ia disebut juga sebagai al-jami. Dikatakan bahwa al-jami ialah orang yang tidak padam cahaya ma'rifatnya, sedangkan orang-orang yang berdosa, na'udzubillah, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang sedih, biru, muram, karena mereka harus menjalani siksaan yang panjang dan amat sedih. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 102 yang artinya, pada hari kiamat sang sangkala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Na'udzubillah. Nah, dengan memahami dan menghayati makna Asmaul Husna Al-Jami, hendaknya kita memiliki sikap-sikap ini, diantaranya sadar bahwa kita suatu saat akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar, menunggu penentuan nasib di akhirat, apa akan bertempat di surga atau di neraka. Na'udzubillah. Nah, yang kedua, hati-hati dalam bertindak karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga, semangat dalam melakukan kebaikan dan optimis bahwa semua kebaikan akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jika kita termasuk muttaqin, maka kita akan dikumpulkan dalam keadaan terhormat di sisi Allah, insyaallah. Amin. Nah, yang keempat, rasa takut ketika ada niat akan melakukan berbuat dosa. Nah, karena al-muhajirin atau para pendosa dikumpulkan di padang mahsyar tadi dengan muka biru, muram, sedih, dan penyesalan. Nah, dalam Quran Asmaul Husna Al-Jami disebutkan dalam beberapa Quran surah. Ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 9, ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 87, dan masih banyak lagi.